Baik. Insya Allah nanti bisa memberikan manfaat untuk kita ya. Jazakallah khair informasinya. Lanjut lagi, beliau nanti insya Allah akan memberikan kurang lebih 45 menit terkait dengan sepak terjang beliau, kiprahnya, bagaimana merintis usahanya, sampai beliau juga menjadi inspirasi bagi kita untuk pengembangan usaha kita. Sama-sama malah kita simak langsung aja untuk agenda sore hari ini. Kepada Ustadz Asrul, waktu dan tempat langsung aja kami persilakan Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah pernah banyak diceritakan oleh pendahulu-pendahulu kita tentunya tentang bagaimana berbisnis itu bisa lancar, bisa berjalan dengan baik. Banyak ilmu yang dipedomani tentunya. Kalau saya sih memang tadinya sebagai profesional di bidang kesehatan. Memang saya besarnya itu di bisnis kesehatan dan logistik. Saya dari awal berkiprah di Indofarma sampai dengan akhir di Indofarma, kemudian berkiprah di logistik sampai di grupnya Garuda yang telah disampaikan tadi oleh Mas Riatno. Sebentar. Siapa? Pada kesempatan ini kita akan bicara tentang strategi marketing bisnis. Ya, mungkin beberapa hal pernah didengar nantinya. Ya. Namun sebelum masuk ke strategi ini, saya mengatakan bahwa saya mulai bisnis itu tahun 2018, sama barangkali dengan beberapa orang, bermula dari 2 orang, 3 orang, dan sampai sekarang alhamdulillah diberi amanah sama Allah memiliki karyawan hampir 160 orang. Banyak hal yang dihadapi tentunya dalam menjalankan bisnis ini, namun tidak lain dan tidak bukan ilmu-ilmu yang ada di buku yang pernah kita baca atau pernah disampaikan oleh mentor-mentor kita atau pendahulu-pendahulu kita, itu memang benar adanya dan memang harus kita implementasikan. Sehingga apa yang kita jalani dalam bisnis itu bisa lebih terarah tentunya. Dan memang sore ini saya akan berbagi tentang hal itu dalam strategi marketing bisnis. Next. Ada 3 hal penting dalam pemasaran. Nah, ini yang mungkin kita tidak terlalu ribet ya memikirkannya, karena 3 hal penting ini yang pertama kita harus pahami dalam membangun bisnis maupun pemasaran produk-produk kita. Pertama, isunya. Kedua, sasarannya. Ketiga, manfaat dan keunggulannya. Nah, ini yang penting kita pahami di awal, bahwa ketika kita mau menjalankan bisnis, mau memasarkan produk kita, maka kita harus paham 3 faktor penting ini yang semula harus kita tetapkan, harus kita pahami, yang akan menjadi fondasi yang akan kita evaluasi ke depannya. Jadi memang apa yang produk yang akan kita jalankan itu isunya bagaimana sih? Sasarannya siapa dan manfaat dan keunggulannya bagaimana? Nah, ini yang memang harus kita pikirkan dari awal sehingga kita bisa menetapkan berbagai hal selanjutnya yang akan banyak teori-teori yang akan mendukungnya. Ya, jadi 3 hal penting dalam pemasaran ini menjadi fondasi penting yang mungkin kita lupa gitu ya. Banyak teman-teman yang tidak mempersiapkan hal ini di awal sehingga ke depannya kita jadi seperti trial and error saja gitu dalam menghadapi pasar. Padahal kita bisa lebih menatanya dengan lebih baik dengan paham dan tahu 3 hal penting dalam bisnis dan pemasaran ini, yaitu isunya seperti apa, sasarannya seperti apa, dan manfaat dan keunggulan yang mau kita ciptakan seperti apa. Next. Bicara tentang isunya, maka yang paling kita harus pahami ada 3 hal. Pertama, kebutuhan customer yang akan kita
penuhi seperti apa, keinginan customer-nya seperti apa, dan kekhawatiran mereka seperti apa. Inilah yang harus kita data, kita buat ya, agar ke depannya penataan implementasi terhadap strategi itu akan lebih mudah. Jadi tadi ada 3 hal, pertama isunya, kedua sasarannya, ketiga manfaat dan keunggulannya. Kita bicara tentang isunya. Isunya seperti apa sih? Isu yang kita bangun adalah tentang kebutuhan customer terhadap produk jasa yang akan kita tawarkan. Keinginan customer terhadap produk dan jasa yang kita tawarkan. Kekhawatiran customer terhadap produk dan jasa yang kita tawarkan. Nah, ini bisa kita lihat karena hampir semua produk jasa itu pasti sudah ada tanggapan dari customer tentang apa yang mereka butuhkan, apa yang mereka inginkan, dan apa yang mereka khawatirkan. Sehingga kita udah dapat membuat menjadi fundamen awal, isunya sudah jelas. Isunya sudah jelas. Nah, ini selalu terabaikan. Seakan-akan kita pokoknya, ya udah, saya mau jualan nih, saya mau jualan jasa misalnya untuk konsultan gitu. Ya buat saja gitu. Tapi kita tidak membuat isu apa yang penting dalam niat saya membangun perusahaan konsultan. Niat saya membangun perusahaan frozen. Niat saya membangun perusahaan garment. Isu apa yang penting harus kita create? Lihat kebutuhannya, lihat keinginannya, dan lihat kekhawatiran mereka terhadap produk-produk yang akan kita tawarkan. Nah, ini penting di awal barangkali kita harus pahamin, boleh juga ini dilakukan di pertengahan ya, ketika kita sudah berbisnis, itu dikaji lagi tentang isunya, agar kedepannya ketika kita melakukan implementasi terhadap strategi, itu lebih mulus jalannya. Dan nilai kegagalannya jadi sedikit. Karena kita udah memahami bahwa isu yang akan kita bangun terhadap produk atau jasa yang akan kita jual atau kita tawarkan ke pasar telah kita pahami. Itu sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan keinginan, dan menjawab semua kekhawatiran customer atau klien kita. Nah, ini yang jarang dikemukakan di awal ya, karena kita tahunya hanya produknya saja, yang penting ada produk, ya saya akan jual gitu loh. Alhamdulillahnya ada produk, kita gali isunya, mungkin nanti kita akan melengkapi produk tersebut agar isu yang terbangun itu bisa terpenuhi. Bisa terpenuhi kebutuhannya, bisa terpenuhi keinginannya, dan bisa terpenuhi juga tertutupi kekhawatiran yang dikemukakan oleh customer atau klien kita. Nah, ini penting diketahui awal karena banyak hal yang kadang-kadang terlupa dari 3 fundamen penting tadi yang saya bilang bahwa isu, sasaran, dan manfaat dan keunggulan yang harus dibuat. Dan itu tidak sulit karena pada dasarnya kita akan paham ketika kita mau jual atau mau menawarkan produk atau jasa apapun, pasti kita tahu bahwa apa kebutuhan dari klien customer kita, apa keinginannya, dan apa kekhawatirannya. Dan itu bisa kita catat dan kita pelajari sehingga produk yang akan kita offering ke klien atau customer kita itu lebih baik sesuai dengan isu yang ada di pasar. Nah, ini sharing pertama saya yang mungkin saya selalu sampaikan ke teman-teman ketika saya diminta untuk sharing ya tentang bagaimana sih berawal bisnis yang bisa dilakukan. Karena kan bahwa kita akan selalu dengar bahwa bisnis itu kan harus apa ya,
menemui kegagalan-kegagalan, tapi kan kita kan harus meminimalisnya, meminimalkannya, ya, kegagalan-kegagalan tersebut. Sehingga dengan cara apa? Tentunya dengan keberadaan ilmu tentunya, ya, dan pengalaman yang ada ketika saya menjadi profesional sebelumnya. Dan saya melihat bahwa ada 3 aspek awal yang saya sampaikan, isu, sasaran, manfaat, dan keunggulan. Dan saya masuk ke bab isunya, itu adalah need, want, dan kekhawatiran. Nah, itu yang di awal kita harus memahami dan membuatnya dalam perencanaan kita. Sehingga kita bisa clear bahwa produk yang akan kita offering sudah sesuai dengan isu market yang ada. Dan terjawab semua kekhawatiran, keinginan, maupun kebutuhan dari calon klien maupun calon customer kita. Walaupun tidak semuanya bisa kita penuhi, minimal kita mengetahui keinginan mereka. Jika sampai saat itu kita belum bisa, kita baru memenuhi kebutuhan dan kekhawatiran mereka, maka kita punya step lanjutan untuk mengembangkan bisnis kita, sehingga kita bisa mencapai keinginan customer kita. Nah, di sini pentingnya kita mengetahui isu di awal tentang produk maupun jasa yang akan kita offering, yang akan kita buat bisnis nantinya untuk kita pasarkan ke klien-klien dan customer kita. Next. Sasaran. Tadi kita udah masuk isu. Saya berharap tidak terlalu sulit karena isu yang saya buat simple tentunya yang 3 tadi, dan itu bisa kita pahami semuanya bahwa need, want, fear itu sudah biasa, sehingga kita bisa melihat sejauh mana manfaat dari produk kita terhadap kebutuhan customer, terhadap keinginan customer, maupun terhadap kekhawatiran customer. Next, kita masuk ke sasaran. Pak Asrul, gimana sih menentukan sasarannya? Ya, gimana menentukan sasarannya? Oke, temuin di dunia bisnis dan marketing. Boleh di next, Pak Mas Japran. Nah, ini ya. Jadi setiap sasaran itu, setiap bisnis itu pasti ada yang low hanging fruit ya, artinya yang gampang gitu. Kemudian ada yang dapat kita jangkau dengan mudah. Artinya kita bisa memilah, ada yang low hanging fruit, ada yang bulk fruit, ada yang sweet fruit. Nah, memang ini ada yang effortnya gampang, value-nya rendah, effortnya sedang, value-nya sedang, effortnya tinggi, value-nya tinggi. Nah, ini pasti seperti itu. Jadi di dunia bisnis kita akan coba mapping, ya, mapping kebutuhan produk-produk kita tadi di pasar. Kita mulai mapping mana klien-klien kita yang bisa kita cepat dapatkan, mana yang memerlukan effort tapi tidak terlalu banyak keuntungan, mana yang sangat susah tapi keuntungannya luar biasa. Ada 3 hal, ada tiga segmen yang mungkin akan dipilah dalam pipeline kita. Nah, jadi tadi setelah dari isu, kita masuk bagaimana memapping calon klien kita, sehingga kita nggak keletihan di pasar. Betul-betul kita start dari yang paling mudah kita capai, low hanging fruit. Yang paling mudah kita capai. Supaya kita jangan frustasi dan supaya jangan trial and error. Karena kalau kita langsung masuk ke yang middle dan yang up, walaupun itu barangkali marginnya lebih besar dan sangat luar biasa kuantitasnya, tapi tentunya effortnya akan sangat luar biasa, dan itu yang membuat kita bisa gagal. Makanya kita masuk ke lini-lini yang long hanging fruit aja, yang bisa kita capai. Jadi ini saya terapkan gitu. Jadi
ketika saya membangun bisnis logistik, ketika saya membangun bisnis alat kesehatan, ketika saya membangun bisnis untuk consulting, yang benar-benar saya mendekati yang long hanging fruit, yang teman-teman saya, teman-teman, kemudian rekomendasi dari teman-teman, gitu. Yang tingkat kegagalannya jadi sangat sangat kecil, walaupun yang namanya low effort itu pasti kan eh, nilainya atau transaksinya juga tidak terlalu, kuantitinya tidak terlalu banyak, atau profitnya tidak terlalu tebal gitu ya. Tapi itu yang membuat kita tidak demotivasi. Kan pentingnya bisnis itu di awal itu gimana supaya gue sukses cepat gitu ya. Maka yang kita ambil adalah low hanging fruit. Kayak ketika sudah isunya kita selesaikan, kita masuk ke sasaran. Mapping lah sasaran yang kita akan masukin, mana yang sangat mudah, mana yang mudah, sedikit sulit, dan sulit. Nah, itu yang kita masukin. Jadi di mapping dengan konsep ini, maka kita akan tidak, nilai kegagalannya akan kecil. Adakah gagal? Ada, dalam arti kata bukan gagal maka bisnisnya akan bankrupt atau tutup ya, tapi berjalan tidak terlalu cepat. Tidak apa-apa, tapi kita sudah mapping dan kita akan tahu loncatan-loncatan yang harus kita lakukan dari yang sangat mudah, sedikit sulit, dan sulit. Nah, yang berbahayanya saat ini ketika kita tidak melakukan mapping isu dan tidak melakukan mapping sasaran, dan kita masuk ke area-area yang sangat sulit atau yang menengah. Nah, itu yang membuat tingkat kegagalan kita tinggi karena kita pemain baru. Apalagi kita mungkin kita sama ya, sama dengan saya juga, ketika saya mendirikan perusahaan, ya modal awal saya ya gaji terakhir saya. Jadi ya sangat sulit tuh kalau kita tidak melakukan benar-benar isu terhadap produk yang akan kita jual dan mapping terhadap sasaran yang ada. Jadi ini juga ada konsepnya fruit concept, ini terkenal konsepnya, kadang-kadang tidak kita implementasikan. Tapi sederhananya dari yang tidak sulit, dari yang sangat mudah, sedikit sulit, dan baru kita sangat sulit. Biarkan kinerja kita sesuai dengan kondisi kita. Jadi nanti kita semakin bertumbuh, mungkin kita akan masuk ke yang menengah. Semakin bertumbuh, kita akan masuk kepada yang sangat besar. Nah, itu seperti itu nantinya. Tapi kadang-kadang kita lupa gitu, apalagi teman-teman yang punya misalnya dapat investor atau dapat pemodal yang cukup banyak uang, dan kita suka lompat dari long hanging fruit langsung ke pengennya sweet fruit gitu. Nah, itu nilai kegagalan tinggi. Sehingga ketika bicara sweet fruit, maka infrastruktur kita juga mengikuti sweet fruit tadi. Namanya juga udah sangat sulit, tentu kuantitasnya besar ya. Banyak hal lah, profitnya memang besar, tapi tentu tingkat kesulitannya juga sangat-sangat tinggi. Dan kita sebagai pemain baru atau baru berbisnis, nah itu bisa menciptakan kegagalan yang luar biasa. Begitu juga dengan ketika kita mengembangkan produk baru di perusahaan kita. Sama, ketika saya mengembangkan produk baru, ketika saya bermain bisnis ekspor-impor, saya juga mulai lagi dengan konsep awal saya. Gitu. Konsep awal saya, isunya apa, sasarannya saya mapping yang paling mudah, yang paling dekat dengan saya. Kemudian naik lagi, yang sedikit lebih susah. Naik lagi, rada susah. Kemudian baru kita bertempur di pasar terbukanya. Yang betul-betul kita sudah siap sebagai pemain yang luar biasa untuk bisa berkompetisi di pasar terbuka. Nah, ini yang kadang-kadang dilupakan oleh teman-teman. Tiba-tiba kita langsung membuat namanya action plan gitu ya, yang lompat dan tidak mempersiapkan isunya dan sasarannya. Oke, next. Nah, ada
ada juga ketika kita membuat sasaran, ada dua hal yang harus kita pahami juga sebagai ilmu. Satu, product life cycle. Hati-hati teman-teman bahwa dalam setiap produk itu ada product life cycle. Artinya produknya biasa, kita kenalkan, dia diperkenalkan ke pasar, kemudian growth, kemudian mateng, dan decline. Semua produk seperti itu. Makanya kita terus membuat produk baru, produk baru, produk baru, dan kita harus memahami sejauh mana produk kita ketika berada di pasar. Karena product life cycle ini berlaku bagi seluruh produk. Makanya Toyota terus mengeluarkan produk baru gitu ya. Honda terus mengeluarkan produk baru dan berbagai hal seperti itu. Adanya product life cycle. Dan kemudian adanya BCG Matrix. Ini juga sangat-sangat penting diketahui ketika kita mau membuat sasaran. Ya, produk itu pasti ada statusnya di pasar. Statusnya apakah star, ya, artinya produk kita sangat diminatin dan bertumbuh di pasar. Ada yang question mark, belum masih tanda tanya di pasar. Ini masih bisa enggak nih untuk booming, atau bisa enggak ini untuk diterima oleh pasar gitu ya. Kemudian ada yang cash cow itu memang di pasar produk kita ini ya udah diminatin dan ya segitu-segitu aja, nggak bisa berkembang secara masif. Memang peminatnya ya segitu. Ada juga yang produk ini sudah ditinggalkan. Nah, kita hati-hati juga nih ketika kita membuat, setelah kita membuat isunya, maka ketika sasaran kita harus pahamin. Ya. Ketika sasaran kita harus pahami bahwa status produk kita itu di mana. Status produk kita itu di mana? Apakah di star, question mark, Casco, atau ternyata produk ini dog ya. Nggak memungkinkan. Jangan coba-coba. Kalau itu produk sudah decline, sudah tidak diminatin, dan kita coba mentransformasinya, dan kita adalah perusahaan baru atau baru mulai usaha yang tentunya daya tahan kita tidak cukup panjang, maka kita jangan coba-coba mentransformasi produk. Itu sangat berisiko. Bermainlah di Star, di Casco, question mark boleh ya, dengan memberi ya tadi kita lihat isunya, kita lihat sasarannya. Agar bisa menjawab, question mark tadi bisa grow dan menjadi Casco nantinya. Jadi dua teori ini sangat melekat dalam sasaran. Jadi ketika sasaran kita bisa pelajari BCG Matrix dan kita bisa pelajari product life cycle. Terkesan teoritis, tapi ternyata memang benar. Kita harus lihat agar kita nggak trial and error, agar kita nggak kejeblok bisnisnya. Nggak akhirnya kita di tengah jalan modalnya habis, bisnisnya tutup. Mencoba lagi, habis lagi modalnya, bisnisnya tutup. Atau datang investor, ternyata tidak seperti yang dibayangkan. Jadi memang kita harus meletakkan sasaran kita pada dashboard yang mapping tadi, mapping terhadap calon customer dan klien kita, kemudian melihat kondisinya dalam BCG Matrix dan product life cycle. Posisi produk kita di lapangan ada di mana. Yang kita sarankan kalau ternyata setelah dilihat, ditelusuri, dan ditanya-tanya, dan di rating ternyata itu adalah dog, sudah decline, jangan mencoba transformasi. Karena endurance kita tidak cukup untuk melakukan transformasi. Apalagi baru mulai, apalagi mikro, UMKM gitu ya, itu agak sulit melakukan transformasi. Oke. Ada pertanyaan, monggo Pak, sambil jalan atau gimana ya Pak
Boleh lihat no? materinya dulu, Oke, Ustadz oke, oke. Asrul, nanti Ya, teman-teman. oke, next. Terakhir, manfaat dan keunggulan. Jadi sudah isu, sasaran, sekarang manfaat dan keunggulan. Nah ini tenar juga nih kita bahwa kita harus membuat bagaimana benefit dan features kita, ya. Kemudian bagaimana competitiveness kita yang akan kita menjadi modal kita untuk bersaing di pasar. Jadi tadi isunya kita benahin agar produk kita ini bisa diterima pasar, kemudian sasarannya kita tetapkan sasaran yang benar-benar tetap, yang bisa kita jangkau untuk bisa closing dengan cepat dan menang dengan cepat. Yang terakhir, apa manfaat dan keunggulan yang kita miliki yang akan kita delivery ke klien-klien kita supaya kita menjadi pilihan. Teorinya ada teorinya. Jadi saya sekali lagi bahwa 3 fundamental tadi kita harus ingat bahwa isu, sasaran, manfaat, dan keunggulan itu udah pasti kita harus buat di awal. Di awal. Paling hanya 2 lembar kertas kita udah selesai masalah tiga hal ini. Ya. Tapi jarang dilakukan. Saya menyampaikan ini bersama teorinya. Ya. Manfaat dan keunggulan. Oke, kita masuk ke teorinya. Ini teori yang paling terkenal. Bauran marketing 4P. Wah, ini udah lama banget. Apa manfaat dan keunggulan yang akan kita ciptakan? Lihat aja di sini. Secara produk bagaimana, secara harga bagaimana, secara place-nya bagaimana, secara promotion-nya gimana. Apa manfaat dan keunggulan yang akan kita ciptakan dalam 4P bauran marketing ini. Sesederhana itu. Jadi variasinya, kualitasnya, desainnya, nama mereknya, fiturnya, kemasannya, daftar harganya, diskonnya, periode pembayaran, ketentuan kredit, saluran cakupan, lokasi, inventaris, angkutan, logistik, itu semua ini mohon maaf kebalik ya yang keterangan promotion sama place-nya ya. Tapi 4P ini yang kita bisa ambil sebagai teorinya untuk kita membuat manfaat dan keunggulan produk atau perusahaan yang akan kita tawarkan ke klien-klien kita. Produknya bagaimana, price-nya bagaimana, place-nya bagaimana, promotion-nya bagaimana. Jadi tetap aja ada teori, walaupun dalam konteks 3 hal yang penting tadi itu sederhana, isu, sasaran, dan manfaat dan keunggulan, tapi dari ketiga itu tetap ada teori yang mendukungnya, agar kita lebih mudah mencari hal-hal yang memang harus kita data, harus kita buat sebagai guidance kita untuk melakukan bisnis kita ke depan, melakukan pemasaran produk kita ke depannya. Jadi untuk manfaat dan keunggulan ada satu namanya 4P. 4P ini menggambarkan produk, price, place, dan promotion. Dicoret-coret saja, kita lihat keunggulan produk kita apa, manfaatnya apa. Apa yang mau kita ciptakan keunggulannya. Price-nya bagaimana, keunggulannya apa, manfaatnya gimana. Promotion-nya gimana, keunggulannya apa, manfaatnya gimana. Place-nya gimana, keunggulannya gimana, manfaatnya gimana. Itu bisa kita diskusikan. Hal yang menarik yang mungkin tentunya di awal tidak sesempurna yang kita inginkan. Karena ada keterbatasan modal, ya, dengan keterbatasan wilayah, gitu ya, keterbatasan network. Namun kita memahami langkah selanjutnya apa yang harus kita lakukan untuk memperbesar pasar kita, untuk tidak bermain di low hanging fruit saja, tapi sudah masuk ke sweet fruit. Nah itu nanti kita ada tahapan-tahapannya. Ya. Yang menariknya kalau saya bilang bahwa bisnis plan-nya itu jadi clear. Yang mungkin kita nggak bisa kerjakan dalam 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, tapi setidaknya dalam 3, 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan maupun setahun pertama kita fix
menjalankan sesuai dengan effort yang kita lakukan dengan hasil yang ingin kita dapatkan. Jadi tepat sasaran. Kegagalan itu karena apa? Tidak tepat sasaran atau tepat sasaran tapi high cost, tidak sesuai dengan fondasi kita. Sasarannya tepat tapi fondasi kita nggak sesuai untuk pasar itu atau tidak tepat sasaran. Nah, makanya dengan adanya 4P ini mempermudah kita untuk mendata bagaimana manfaat dan keunggulan yang mau kita ciptakan di produk kita. Oke, next. Teman-teman nanti mungkin baca ada 4P dan sekarang itu lagi tren 4C. Jadi bagaimana produk itu menciptakan value bagi customer kita. Dan ingat bahwa price yang kita keluarkan ke klien-klien kita itu merupakan cost yang mereka bayar ke kita. Biaya yang mereka bayar ke kita. Kita harus memikirkan apakah ada biaya tambahan untuk membeli produk kita. Apakah ada biaya-biaya substitusi untuk membeli produk kita. Nah, itu juga kita harus pikirkan. Maka terciptalah cost gitu ya. Place. Sekarang itu trennya convenient. Convenient. Nah, convenient ini nyaman. Jadi dulu mungkin banyak jaringan, saluran distribusinya benar, bikin reseller gitu ya. Banyaknya reseller di mana-mana. Tapi next, standar kenyamanan itu penting. Jadi banyak reseller saja bukan menjadi hal yang terobosan, tapi mudahnya bertransaksi, mudahnya untuk komplain, klaim, dan macam-macam itu menjadi hal yang penting saat ini. Sehingga teori 4C ini menjadi muncul pengganti dari 4P. Tapi kita tetap start aja dari 4P supaya teman-teman kita lebih gampang untuk membuat manfaat dan keunggulan kita. Setelah dibuat, maka kita coba compare. Apakah itu menjadi nilai tambah bagi customer, menjadi customer value bagi customer. Apakah itu tidak costly bagi customer. Apakah itu nyaman bagi customer. Dan promotion sih buat kita banyak hal sekarang ya, ada yang offline, ada yang online, ya, ada yang digital, ada yang advertising biasa yang di luar gitu. Namun komunikasi jadi penting. Komunikasi jadi penting. Cara komunikasi jadi penting. Nah, ini pergeseran saat ini, tapi tetap aja kita mulai dari 4P. Yang lebih gampang, yang lebih familiar, yang tentunya tidak terlalu punya effort yang besar untuk mempelajarinya, itu 4P. Product, place, price, dan promotion. Next-nya setelah sudah kita bentuk, sudah kita buat, sudah kita data, coba dinilai dengan 4C. Apakah itu menjadi value bagi customer kita? Apakah itu tidak costly bagi customer kita? Ya, bukan hanya harga produk kita, tapi hal-hal lain yang membuat dia harus menambah cost-nya sehingga tidak membeli produk kita nantinya. Kenyamanan, ya, bukan hanya sekedar tempat saja, tapi harus nyaman. Terakhir, komunikasi. Bukan hanya promosi, tapi komunikasi itu penting. Next. Dalam manfaat dan keunggulan, tadi kita udah lihat bahwa ada 4P, dibandingkan nanti setelah kita bungkus dengan 4P, kita bandingkan dengan 4C tadi, supaya kita lebih lebih tidak kehilangan meaningful-nya ya nantinya, dan kemudian kita masuk ke model AIDA. AIDA ini cukup tenar juga. Ini sama lamanya dengan 4P. Sama lamanya dengan 4P. Dan sudah
diimplementasikan oleh perusahaan-perusahaan yang cukup besar. Kita bisa mengimplementasikan, sangat mungkin kita implementasikan. Karena nggak terlalu sulit sebetulnya konsepnya. Konsepnya awareness, interest, desire, and action. Jadi klien itu pasti, customer itu pasti pertama akan menanyakan, ini produk apa? Jadi kita harus mengenalkan. Jadi promosi kita, tadi ada promotion kan, ada ini kita komunikasi kita. Pertama itu mengenalkan. Kedua, bagaimana dia supaya suka. Ketiga, bagaimana bisa mencakup keinginan dia. Keempat, dia akan beli. Jadi ketika kita bicara 4P, sudah kita bentuk semua, kita udah compare dengan 4C-nya, maka kita tetapkan pola AIDA-nya. Ya, kita akan bikin brosur nih. Ya, brosur setelah isunya kita jawab semuanya, brosurnya berisikan AIDA. Mengapa memilih produk kami? Apa kelebihan produk kami? Seperti apa benefit yang kami tawarkan? Itu yang akan kita deliver. Setelah kita tadi isunya sudah kita mapping, sasarannya sudah kita mapping, manfaat dan keunggulannya sudah kita mapping, dan kita masuk nih dalam rangka menawarkan dengan konsep AIDA model. Jadi semua tim marketing kita, semua tim sales kita harus kita training dengan AIDA model. Biar mereka mengerti bahwa kalau tiba-tiba beli itu nggak mungkin. Jadi baik player kita, katalog kita, gitu, website kita, sosial media kita, harus berisikan strategi AIDA ini. Bagaimana kita memperkenalkan? Oke, kita udah memperkenalkan selama sebulan ini atau 2 bulan ini, bagaimana mereka supaya suka. Isunya udah ada, bagaimana mereka suka. Bagaimana mereka supaya ingin melihat lagi, dan melihat lagi. Dan akhirnya mereka beli. Ini juga sangat gampang diimplementasikan. Terutama sama teman-teman marketing dan sales di lapangan. Jadi setelah kita melakukan mapping isu, mapping sasaran, dan mapping manfaat dan keunggulan yang kita miliki, maka kita coba menerapkan bagaimana mengimplementasikannya mendeliverinya di pasar. Produk yang sudah kita buat dengan berbagai mapping strategi tadi, mendeliverinya di pasar dengan AIDA model. Terkenal, sudah banyak yang mengimplementasikan, dan sangat mudah tentunya, dan gampang dievaluasi. Jadi kita ke tim kita, oh ya oke, AIDA model, di searching banyak teori ini penjelasannya, sehingga sangat gampang. Contoh-contohnya juga sangat banyak, gitu ya, tapi jarang diimplementasikan. Jadi memang tetap ada pengenalan, kemudian bagaimana supaya menarik mereka tertarik, kemudian bagaimana supaya mereka ingin mendengar, melihat, dan terus membaca ataupun menerima informasi itu dengan keinginan-keinginan yang mencari informasi terhadap produk kita itu secara terus-menerus, akhirnya mereka akan beli. Oke, next. Next, sebelum sini. Next satu lagi, biar